Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini. Kita kembali bertemu pada program Journey Ramadan yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel, pilihan Anda semuanya. Sahabat Mekatur, salah satu di antara hikmah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa adalah menjaga lisan, menjaga hati, dan juga menjaga pandangan. Hari ini kita hidup di satu era yang amat unik. Hampir setiap saat tangan kita sering sibuk, mata kita jarang istirahat, dan hati kita mudah terpancing. Semuanya lewat satu benda kecil yang disebut dengan gadget, smartphone, handphone, dan seterusnya. Dulu, orang bekerja di kantor, menghabiskan waktunya dari waktu pukul 8 sampai pukul 5, atau pukul 7 sampai pukul 4, selepas itu pulang, kembali bertemu keluarganya, sampai rumah bercengkrama, suami bercengkrama dengan keluarga, istri melayan suaminya, orang tua mendidik anak-anaknya. Tapi pada saat itu, melalui handphone, di rumah kita pun mengerjakan pekerjaan. Melalui handphone gadget, di rumah kita harus merespon panggilan dari tempat kerja kita. Puasa sejatinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan keutamaan puasa kecuali al-ju' wal atas. Kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Mengapa demikian? Karena puasanya sejatinya adalah menahan diri, bukan hanya menahan diri makan dan minum saja, tetapi menahan mata dari yang tidak halal, menahan lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, menahan jari dengan tidak menulis hal yang bisa melukai hati orang. Hari ini, lisan kita ternyata bukan hanya di mulut, tetapi di kolom komentar medsos, tetapi di status, tetapi di story, termasuk konten-konten yang kita share. Nah, oleh karenanya maka kita perlu menjaga mata, menjaga tangan pada saat bermedia sosial. Qul lil mu'minin ayyaghdudna min absarihim. Orang mukmin diminta oleh Allah untuk menjaga pandangan. Orang mukmin diminta oleh Allah untuk berkata baik. Kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau tidak maka cukup diam. Sehingga dulu menjaga pandangan berarti menundukkan pandangan di jalan. Saat sekarang menjaga pandangan juga berarti tidak asal scroll. Pada saat ini menjaga pandangan dan mulut bisa berarti tidak menikmati konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Pada saat ini menjaga pandangan berarti tidak sengaja larut di dalam konten-konten yang tidak bermanfaat. Tidak ada istilah sengaja kalau itu dilanjutkan dan dinikmati. Sehingga seringkali dosa masuk pelan-pelan lewat mata, lalu hati menjadi gelisah, ibadah menjadi berat, pikiran menjadi kotor. Puasa sebulan penuh melalui lisan yang harus dijaga, melalui pandangan yang harus dikendalikan, melalui pikiran yang harus ditata. Sejatinya kita sedang melakukan puasa digital dengan cara tidak menonton konten yang tidak bermanfaat, tidak mengomentari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan oleh karenanya maka harus menjaga pandangan kita, harus menjaga jari kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, tulislah yang baik, komentarlah yang baik, berstatuslah yang baik, buat storylah yang baik. Kalau seandainya semua itu tidak, maka jangan lakukan. Kalau seandainya kita tidak bisa berkomentar yang baik, tidak bisa menulis status yang baik, tidak bisa share konten yang baik, maka baiknya tutup berpuasa digital pada bulan Ramadan. Sehingga di media sosial, jari kita bisa jadi ladang pahala, bukan sebaliknya menjadi sumber dosa yang panjang. Karena komentar kasar, nyinyir, hoax, ghibah online, membuka aib saudara, semuanya akan tercatat. Tercatat di dalam history yang tidak pernah disappear. Tercatat di dalam history yang tidak pernah terdelete di dalam recycle bin. Tidak boleh kita mengatakan itu cuman bercanda, cuman share doang, nggak sengaja, tidak. Semuanya akan tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Mekatur, sebelum mengetik, kita perlu tanya 3 hal. Yang pertama, ini informasi betul atau salah? Ini konten cocok atau tidak? Ini komentar baik atau buruk dampaknya? Kalau seandainya ketiga pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan baik,
maka sebaiknya diam. Jangan lanjutkan share. Berhenti, jangan teruskan berkomentar. Tutup, jangan lanjutkan bikin story yang tidak baik. Sehingga beberapa latihan puasa digital yang kita mulai pada bulan Ramadan dengan cara mengurangi scrolling tanpa tujuan. Kita bisa unfollow akun, ya, kita bisa unfollow account yang menjauhkan diri kita dari Allah. Kita dengan cara menahan diri untuk tidak langsung berkomentar, ganti semuanya itu dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan masuk ke grup-grup yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa digital adalah latihan membesarkan diri kita yang bising. Jaga mata kita. Kita jaga jari kita. Insya Allah hati pun akan terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa Ramadan kita ini bukan hanya sekedar puasa ritual yang meninggalkan makan, minum, dan berhubungan badan dengan istri, tetapi merupakan sarana untuk membentuk akhlak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitur toilet maskapai Saudi Airlines. Udah tahu belum apa aja fitur-fitur yang tersedia di dalam toilet pesawat? Nah, ini teman-teman disclaimer dulu. Biasanya teman-teman yang mau berangkat umroh dan ketika mau menuju ke toiletnya banyak yang bingung nih. Apalagi kalau maskapainya bukan dari Indonesia. Biasanya tulisan yang tersedia di fitur-fiturnya itu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Terus kita mau cuci tangan gimana nih ya, mau buang sampah gimana ya, mau pakai toilet gimana ya. Kalau bingung kita bantu spill. Kebetulan kita ada di samping toilet. Nah, teman-teman sebelum masuk dilihat ya, kalau tulisannya vakan seperti ini maka berarti toiletnya kosong. Tapi kalau occupied berarti terisi. Nah, kebetulan hijau, kita bisa buka, kita bisa masuk langsung ke dalam toiletnya. Kemudian kalau sudah di dalam, ini diceklek dulu. Nah, teman-teman biar terlihat bahwasanya di dalam ini terisi, kita tutup ya. Nah, nanti di luar akan terlihat occupied warnanya merah. Itu tandanya di dalam kamar mandi ada orang. Cerminnya banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau cuci muka atau lain sebagainya atau ganti make up, bisa pakai ini. Pertama, ini posisi WC ada di sini, kondisi tertutup. Nah, ketika kita buka itu nanti kalau teman-teman mau buang air kecil atau besar, khawatir tempatnya kotor, di sini ada toilet seat cover. Nah, ini bisa dipakai ya teman-teman. Tarik pelan-pelan biar nggak sobek. Nanti ini dirapihkan. Kemudian silakan diatur sedemikian rupa biar bisa menutupi area duduk untuk di toiletnya biar lebih nyaman dan lebih bersih. Kemudian kalau sudah ditaruh seperti ini, maaf ini saya pakai tangan satu jadi agak susah. Kalau sudah ditaruh, silakan bisa digunakan secara langsung. Kemudian ketika mau membersihkan, di sini minim air ya, tapi banyaknya udara. Jadi kalau mau buang atau flush ya, mau buang airnya, ini tinggal dipencet. Nah, nanti airnya keluar. Yang keluar itu air dan udara karena kita berada di ketinggian sekitar 30.000 kaki. Kemudian teman-teman kalau mau pakai air di sini ya teman-teman ya. Yang berisi informasi lengkap mengenai lokasi di sini ada hand sanitizer sama parfum. Kemudian di sini ada hand soap, ada sabunnya kalau mau cuci tangan. Kalau mau buang sampah, ini ada tanda seperti ini. No cigarette disposal, jadi nggak boleh merokok ataupun buang puntung rokok. Nah, nanti buang sampahnya di sini. Kemudian kalau butuh tisu untuk bersih-bersih setelah buang air, itu bisa pakai tisu yang tersedia di sini. Terus ada lagi nih tambahan lainnya, kalau teman-teman mual, pengen muntah, itu bisa pakai kantung-kantung yang tersedia di dalam kotak lemari di samping
WC ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa wangi. Biasanya tersedia pembalut. Kalau buat perempuan dia bungkusnya warna merah. Nanti teman-teman yang dalam keadaan datang bulan bisa pakai pembalut yang tersedia di locker ini ya. Nah, satu lagi nih, ini membantu banget buat para orang tua, terutama ibu-ibu ya kalau punya baby. Nah, ini meja ini bisa digunakan untuk mengganti popok bayi. Nah, jadi posisinya berada di dekat WC. Nanti kita bisa buka seperti ini, bayinya bisa diganti popoknya di sini. Kemudian kalau sudah selesai boleh dikembalikan. Lainnya ada facial tissues, tisu wajah, sama ada paper towels, ada kertas anduk lah buat ngering-ngeringin tangan atau lainnya kalau habis pakai wastafel. Oke, sekian ya teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.